Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kuliah pendidikan anti korupsi dan etika profesi, pembahasan kita terkait pengantar dari etika proses profesi keinsinyuran, di mana materi ini berisi tentang pemahaman mahasiswa terhadap moral, etika yang berkaitan dengan keinsinyuran. Persatuan Insinyur Indonesia atau disingkat dengan PII telah menetapkan kode etik insinyur melalui Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Mahasiswa harus bisa menguraikan dan mengaitkan pengalaman keinsinyuran dengan Catur Karsa dan Sabta Dharma. Catur Karsa merupakan 4 prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang insinyur. Yang pertama, mengutamakan keluhuran budi. Kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Nah, untuk Sabta Dharma terdiri dari 7 tuntutan sikap dan perilaku seorang insinyur, yaitu senantiasa pertama mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab melaksanakan tugas. 5. Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. 6. Memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. 7. Mengembangkan kemampuan profesionalnya, ya. Nah, jadi ini ada contoh uraian dari Catur Karsa dan Sabta Dharma. Sebagai tindak lanjut ya, spesifik dari tujuan dan manfaat penerapan kode etik dan etika profesi insinyur adalah selalu konsisten melaksanakan kemampuan profesi, khususnya dalam keahlian teknik elektro untuk kepentingan lingkungan sosial dan masyarakat secara amanah dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan dan konstitusi yang berlaku di Indonesia, ya. Nah, misalnya kita sebagai pemimpin kerja dari tim teknis maupun engineering, ya, akan mengoptimalkan semua anggota dan resource yang ada sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Agar apa? Untuk memastikan proses produksi pembangkit listrik, misalnya panas bumi, dan penunjangnya ya, termasuk SDM-nya, menggunakan bahan baku dan pemakaian energi secara hemat, handal, dan safe incident free operation ya. Tetap kita dengan mengutamakan prinsip keselamatan kerja dengan kaidah pengelolaan lingkungan hijau yang berkelanjutan ya. Nah, di mana kita diminta untuk selalu menerapkan prinsip kerjasama inter dan antar tim untuk mencapai resolusi bersama dengan berdasarkan kejujuran, saling percaya, dan menjunjung tinggi integritas profesi tanpa ada konflik kepentingan. Ya, jadi penerapan moral, kode etik, dan etika keinsinyuran ini wajib sejalan ya dengan yang telah dituangkan dalam tuntunan sikap dan perilaku Sabta Dharma.
Jadi, ya, tekad dan esensi pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya, di mana merupakan upaya gotong royong seluruh komponen bangsa yang berbasis kompetensi untuk bersinergi membangun kapasitas keswadayaan, kecerdasan, serta daya saing masyarakat ya, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya manusia. Nilai tambah sumber daya sebagai aset nasional untuk mewujudkan apa? Mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Ya, Insinyur Indonesia sebagai patriot pembangunan, pemicu dan pembangunan nasional berkelanjutan ya, di mana dalam menjalankan peranan dan tanggung jawabnya, seorang insinyur harus senantiasa berusaha keras, jujur, dan adil ya, untuk sepenuh hati mendharma baktikan kemampuan terbaiknya bagi rakyat, bangsa, dan negara sesuai dengan kaidah keilmuan dan keprofesiannya ya. Jadi demikian ya untuk materi kita penghantar dari etika profesi keinsinyuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.